Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Asmara Hadi. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai pembuatan peraturan perusahaan, yang mana ini sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah manajemen ESDM dengan dosen Bapak Dr. Aris Juswana SESH MMMH. Pertama, saya akan jelaskan peraturan perusahaan. Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Namun secara umum dapat dimaknai bahwa peraturan perusahaan adalah sebuah pedoman bagi tata kelola suatu perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan hubungan kerja atau hubungan industrial, di mana setiap orang diwajibkan untuk taat dan patuh untuk menjalankan semua peraturan tersebut tanpa terkecuali. Materi peraturan perusahaan pertama memuat nama, tempat kedudukan, dan alamat perusahaan. Yang kedua, nomor, tanggal pencatatan peraturan perusahaan. Berikutnya, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat dan kondisi kerja, mekanisme penyelesaian hubungan internasional, dan tata tertib perusahaan. Dasar hukum peraturan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 sampai 135. Yang dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Pembuatan peraturan perusahaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan. Berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan dibuat oleh pengusaha dengan mempertimbangkan masukan dari para pekerja atau dari para buruh, dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan. Masukan yang disampaikan oleh serikat pekerja atau serikat buruh dan atau wakil pekerja atau wakil buruh bersifat syarat dan pertimbangan, tidak dapat diperselisihkan. Serikat pekerja atau serikat buruh telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab. Hanya dapat dibuat satu peraturan perusahaan yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan. Perusahaan yang memiliki cabang dapat dibuat PP turunan yang berlaku di masing-masing perusahaan. Tujuan peraturan perusahaan adalah memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan kegairahan dan ketenangan kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kerja yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. Persyaratan permohonan pengesahan peraturan perusahaan adalah pertama, mengajukan permohonan secara tertulis. Yang kedua, melampirkan naskah peraturan perusahaan rangkap 3 yang telah ditandatangani oleh pengusaha. Dan yang ketiga, melampirkan bukti telah diterima saran dan pertimbangan dari perwakilan pekerja atau buruh. Tujuan pengesahan peraturan perusahaan adalah mencegah isi peraturan perusahaan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mengesahkan perbaikan dan meningkatkan syarat kerja. Dan setelah mendapat pengesahan langsung, disosialisasikan peraturan perusahaan tersebut kepada seluruh karyawan atau seluruh pekerja. Saya akan menambahkan materi, yaitu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dan serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perselisihan hubungan industrial yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sanksi atau tindak pidana pelanggaran. Denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah, pasal 188. Pertama, apabila tidak membuat peraturan perusahaan, pasal 108,
ayat 1. Yang keduanya tidak melakukan pembaharuan pasal 111 ayat 3. Yang ketiganya tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah PP atau perubahannya kepada pekerja pasal 114. Ini adalah contoh cover dan pengesahan peraturan perusahaan yang telah kami buat. Peraturan perusahaan PT Cahaya Sentosa Indonesia 2019 sampai 2021. Dan telah di perwakilan pekerja ada Muhammad Ridho SH MH, Irwan Setiawan, Una Sutisna, ditetapkan oleh Uli Asmara Hadi sebagai Direktur Utama, ditetapkan di Bandung pada tanggal 20 Maret 2019 dan telah diketahui oleh pemerintahan Kota Bandung. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.